Nah, seperti ini. Titik akhir volume power ada pada 0 dB. Jadi kita semua untuk sinyal input dan outputnya ada pada 0 dB, di crossover 0 dB, di bagian mixer 0 dB. Tapi untuk di crossover sendiri itu tergantung dari kemampuan speakernya tadi. Untuk di crossovernya sendiri itu kita bebas mau 0 dB atau kurang atau dilebihkan. Tapi yang paling penting adalah pada bagian power dan pada bagian master mixer. Sekarang coba kita hidupkan musiknya lagi, tapi coba teman-teman perhatikan lampu display yang ada pada mixer dan lampu setiap masing-masing sinyal power, apakah ada yang klip atau tidak kalau kita bermain pada titik 0 dB. Sekarang kita hidupkan musiknya. display di mixer itu tidak mencapai lampu kuning, apalagi lampu klip. Artinya kalau kita bermain 0 dB, powerful habis, di master 0 dB juga seperti ini, frekuensinya tepat untuk settingan frekuensi speakernya. Maka kita akan mendapatkan hasil sinyal input atau output itu yang baik. Tidak ada overload, tidak ada klip, dan yang pasti komponen speaker kita bakal awet, tidak ada yang cepat putus. Tergantung bagaimana kita
kita merawat dan menjaganya lagi. Jadi kalau sudah seperti ini, yang perlu teman-teman perhatikan yaitu lampu klipnya saja kalau main di lapangan. Usahakan hindari lampu klip, karena kalau sampai lampu klipnya terus hidup, efeknya adalah komponen kita putus atau bisa-bisa power kita rusak. Jadi usahakan hindari klip yang ada pada power dan juga yang ada pada lampu sinyal di mixer. Terus kalau settingannya sudah pas, frekuensinya sudah tepat, kita mengukur kemampuan speaker kita dengan habiskan power dan volume mixer 0 dB. Jika semuanya sudah pas, sudah tepat, settingannya kita simpan atau kita kunci. Besok-besoknya kalau teman-teman mau main volume separuh-separuh, itu nggak bakalan masalah. Setengah volume tweeter, yang middle juga pasti akan setengah, dan yang low pun juga pasti akan setengah. Usahakan setiap volume power ini mentok habis, samakan volumenya antara atas dan bawah. Tapi semua tergantung dari power dan komponen yang kita pakai. Usahakanlah pakai komponen speaker dan juga memakai powernya itu yang pas. Jadi yang sangat bermasalah itu teman-teman, kalau kita membuka volume powernya kecil, apalagi ada yang sampai jam 9 tapi suaranya sudah kencang, atau jam 10 atau tidak sampai full, terus frekuensinya pun juga kacau, malah gain yang ada di crossover itu dibuka tinggi, terus master yang ada di mixer itu sampai mentok habis, gain terbuka habis. Yang terjadi adalah sinyal lampu display yang di mixer itu tidak bekerja maksimal, dan lampu sinyalnya itu akan sangat tinggi, bahkan sampai lampu kuning atau lampu klip. Dan resikonya adalah komponen yang kita pakai tidak bertahan lama, akan terjadi trouble atau yang namanya putus speaker, dan juga bisa merusak power. Jadi buat teman-teman semoga paham apa yang saya sampaikan, karena di sini saya hanya menunjukkan sistem untuk pemakaian jangka panjang atau jangka lama, dan juga untuk menjaga seluruh komponen yang kita pakai. Karena masih banyak dari teman-teman yang mengeluh itu tweeternya tiap sebentar putus, speaker 18-nya putus, speaker middle-nya juga sering putus. Jadi biasanya kesalahan-kesalahannya itu adalah terletak pada membuka volume, frekuensi yang salah, dan juga pemakaian power yang salah. Saya contohkan lagi, contohnya untuk middle-nya sendiri itu hanya mampu berdaya watt 800 watt peak-nya, sedangkan power yang kita pakai itu 8 ohmnya 1500. Karena itu sangat tidak sesuai sekali. Usahakan pakailah power sesuai kebutuhan speakernya. Kalau speakernya peak sampai 800 watt, usahakan pakai powernya cukup yang 1000 saja, karena hitungan kita 8 ohm. Nanti kalau kita main paralel dengan dua speaker, kalau 800 watt itu berjumlahnya nanti di 4 ohm 1600. Lalu kita lihat berapa kemampuan powernya kalau kita bermain di 4 ohm. Jadi saran saya, usahakan untuk pemakaian power itu tidak terlalu jauh wattnya dari speaker dan tidak kurang dari watt speaker. Dan biasanya kendala teman-teman itu ada pada speaker atau komponen tweeternya sendiri.
biasanya teman-teman yang mengalami speaker Twitter putus, itu kesalahannya adalah pada pemakaian powernya. Pemakaian power yang sangat terlalu besar mengakibatkan Twitter itu akan sangat cepat putus. Dalam hitungan menit, Twitter bisa putus. Dan biasanya teman-teman memakai sistem 2 way. Antara Twitter digabung dengan frekuensi middle, baik itu middle 10, 12, atau 15 inci. Usahakan, saran saya, jangan memakai sistem 2 way yang memakai crossover pasif di dalam. Untuk keamanan dan untuk ketahanan barang, itu lebih baik kita memakai power terpisah seperti ini. Ini untuk Twitter, ini untuk middle. Dan untuk Twitter sendiri, usahakan teman-teman memakai power yang memang benar-benar khusus Twitter. Biasanya power yang untuk khusus hype untuk Twitter itu wattnya hanya 300 watt per channel 8 ohm. Kalau teman-teman sendiri memakai 400 sampai 500 watt untuk power Twitternya, itu biasanya Twitter tidak akan bertahan lama, dan biasanya Twitter itu akan cepat mudah putus spoolnya. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya jelaskan itu mudah dipahami bagi teman-teman semua. Bagi yang masih belum paham atau mengerti, silakan komen di bawah. Insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu. Dan saya mohon pamit, sampai jumpa untuk video-video berikutnya.